Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saat ini waktunya masuk sekolah, baik itu SD, SMP, ataupun SMA. Nah, ada satu hal yang perlu diperhatikan bagi saya adalah yang perlu dikritisi, mungkin eh, adalah sistem yang diterapkan saat ini sejak 2 tahun yang lalu, bahwa pemerintah menerapkan dengan sistem zonasi yang paling dominan. Nah, dalam hal ini eh, otomatis sekolah yang tadinya dianggap sekolah unggulan praktis ditiadakan. Nah, yang menjadi perhatian dalam hal ini adalah anak-anak itu adalah ada anak yang berbakat secara intelijensi atau anak-anak jenius atau anak-anak yang di atas rata-rata. Nah, ini otomatis haknya untuk mengembangkan bakat atau kepintarannya itu praktis hilang karena dengan diterapkannya seperti sistem seperti ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa anak-anak yang berbakat atau anak-anak yang jenius itu perlu mendapatkan tempat di mana eh, kejeniusannya itu ada difasilitasi oleh pemerintah. Dalam hal ini tidak semua anak jenius itu mempunyai kemampuan ekonomi yang cukup. Nah, bagi yang punya kemampuan yang cukup is okay, no problem. Jadi tidak ada masalah karena mungkin dapat masuk ke sekolahan swasta yang ibaratnya yang punya dana besar pun dia dapat, karena di sana sekolah-sekolahan tersebut ada semacam seleksi sehingga anak-anak itu terkumpul di dalam satu sekolahan dan itu cocok buat anak-anak yang jenius masuk di sekolahan tersebut. Nah, dalam hal ini sekolahan-sekolahan negeri dengan diterapkannya sistem seperti yang ada saat ini, anak-anak yang dari kalangan tidak mampu atau anak-anak yang miskin tapi punya otak yang jenius, otomatis ya tidak bisa berkembang, seperti itulah maksudnya. Karena anak-anak yang jenius ini harus ditempatkan di dalam suatu lingkungan yang ya sifatnya yang kompetisinya ada. Tapi kalau anak yang jenius kalau digabung atau di mix dengan anak-anak yang ya kemampuannya jauh di bawahnya dia, nah otomatis anak-anak ini akan menjadi malas dan kurang bersemangat karena tidak ada merasa persaingan dan selalu menganggap remeh dan enteng karena gampang baginya. Nah, kalau kita lihat di Indonesia ini, ya sepertinya orang yang punya kemampuan ekonomi yang kaya gitu itu masih sedikit. Jadi otomatis akan mengurangi 1 atau 2 tahun generasi yang kehilangan anak-anak jenius di negeri ini. Untuk itu, agar para petinggi negeri ini mempertimbangkan kembali di mana anak-anak jenius ini harus diberikan fasilitas untuk berkembang supaya dapat membangun negeri ini, karena anak-anak tersebut adalah merupakan aset bagi bangsa negeri ini. Saya berharap terutama dari Menteri Pendidikan agar memberikan suatu tempat atau wadah dengan sistem pendidikan yang mengarah ke ya memfasilitasilah begitu bagi anak-anak yang punya intelijensi yang tinggi tapi
tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi. Nah, kalau dengan sistem yang sekarang ini, karena semua digabung, baik itu anak-anak pintar, anak-anak yang ya biasa aja, itu akan menghilangkan semangat dari anak-anak yang punya kemampuan secara intelijensi lebih untuk berkembang, dan nantinya padahal anak-anak tersebut juga akan membangun negeri ini untuk menjadi negeri yang maju. Dalam 2 tahun terakhir ini praktis anak-anak tersebut hilang untuk maju dan berkembang. Saya rasa bagi pemimpin negeri ini, terutama Menteri Pendidikan, agar mengkaji dan mempertimbangkan lagi supaya anak-anak tersebut diberikan fasilitas yang sesuai dengan porsinya. Bagi yang peduli tentang pendidikan, mohon ini di-share supaya kita dapat membangun negeri dengan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya. Karena kalau dalam sistem seperti ini, 1 tahun, 2 tahun generasi anak-anak jenius bangsa Indonesia akan hilang begitu saja. Sayang sekali. Untuk itu, mohon di-share video ini bagi kalian yang peduli untuk membangun negeri ini. Terima kasih, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bye-bye.